Nama saya Rosna Saptorini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Margorejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut merupakan tugas ruang kolaborasi saya, yaitu modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Rosna, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Fatul, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu Rosna, apakah ada waktu Bu Rosna pada kesempatan untuk saya hari ini? Ada Pak, boleh silakan duduk. Iya, Bu. Terima kasih. Saya lihat kok Pak Fatul seperti tidak biasanya ini. Ada apa Pak Fatul? Iya ini Bu, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya mau sharing dengan Bu Rosna barang sebentar terkait dengan siswa saya di kelas, terkait dengan pembelajaran di kelas saya, khususnya di kelas 6B. Ada apa ini dengan kelas Bapak? Begini Bu Rosna, kelas saya itu ada 60% anak yang penilaian hasil belajarnya itu belum memuaskan. Oh iya? Iya Bu Rosna, padahal saya itu sudah berusaha ketika pembelajaran itu sudah saya maksimalkan, tetapi masih saja banyak anak-anak yang kurang paham, terus motivasi belajarnya itu kayak kurang bersemangat seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak Fatul. Menurut Pak Fatul, apa sih yang menjadikan anak-anak ini kurang paham dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Pak Fatul, sehingga nilai anak-anak ini jadi kurang gitu Pak? Kalau menurut saya merasa anak-anak itu kayak malas belajar Bu. Terus kalau sedang belajar, anak-anak itu sering rame, ribut sendiri. Padahal saya sudah berusaha untuk menegurnya. Paling hanya bisa beberapa saat, kemudian untuk fokus setelah itu rame, ribut lagi. Seperti itu Bu Rosna. Menurut Pak Fatur nih, apakah anak-anak ini tertarik dengan pembelajaran yang telah Bapak Fatur berikan? Kalau saya perhatikan kayaknya anak-anak ini agak kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu Rosna. Jadi kurang tertarik begitu ya Pak ya? Iya. Biasanya Pak Fatur ini menggunakan media apa dalam pembelajaran Pak? Kalau media sih yang bisa saya gunakan ya saya menggunakan modul, kemudian buku teks di kelas, kemudian saya rangkum materinya dan saya catatkan di papan tulis, setelah itu saya jelaskan ke anak-anak. Jadi cara mengajar Pak Fatur begitu ya Pak ya? Sebenarnya begitu. Dicatat kemudian dijelaskan. Selain itu Pak Fatur sudah mencoba cara yang lain kan? Sebenarnya sudah Bu, saya menggunakan kayak diskusi di dalam kelas, tapi kadang ya seperti itu anak-anak. Pak Fatur pernah mencoba metode yang lain tidak selain daripada media yang Bapak? Nah itu dia Bu yang saya bingung, kira-kira metode belajar apa yang kira-kira itu bisa membuat anak itu lebih tertarik, kemudian semangat belajar. Makanya saya sampaikan kepada Bu Rosna, siapa tahu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Apa kira-kira yang Bapak ada cara lain kan selain daripada itu? Mungkin di ruang kantor itu kan ada proyektor Bu ya. Mungkin kalau pembelajarannya itu menggunakan proyektor, kemudian menampilkan kayak PowerPoint, kemudian video pembelajaran, mungkin akan bisa menjadikan anak lebih fokus paling dulu ya. Nah, ide bagus itu Pak. Iya. Sebenarnya saya sih ada video pembelajaran Bu, ataupun PPT, tapi itu saat sekarang ini belum pernah saya
gunakan itu video pembelajaran di kelas itu. Gitu ya Pak ya. Nah itu dia Pak ya. Jadi bagus nih ide Bapak dengan menampilkan video gitu kan ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu bisa lebih menarik sehingga siswa itu lebih antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu ya Pak ya. Jadi ide apa nih yang untuk membangkitkan fokus anak ketika anak mulai bosan gitu dalam pembelajaran? Menurut Bapak? Mungkin pas saat di sela-sela pembelajaran itu perlu diselipkan ice breaking Bu ya. Ice breaking itu biasanya kan akan lebih bisa menyenangkan gitu buat anak-anak Bu gitu. Iya, ide bagus itu Pak ya. Ice breaking juga bisa membuat anak itu jadi fokus kembali, kemudian membangkitkan mood anak gitu ya Pak ya. Iya. Dari yang Bapak Fatur sampaikan tadi, apa nih rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya tentunya saya akan merubah cara belajar saya yang tadinya itu seperti tadi yang saya sampaikan, dengan saya itu nanti mempersiapkan proyektor, kemudian belajar menggunakan PPT, video, pembelajaran, dan di sela-sela pembelajarannya itu saya akan menyelipkan kegiatan speaking. Selanjutnya komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan? Ya tentunya saya akan mulai besok insya Allah saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran seperti proyektor, kemudian PPT ataupun video pembelajaran yang nantinya bisa akan menjadikan anak lebih tertarik di dalam belajar, dan di sela-sela proses pembelajaran itu seperti saya sampaikan mungkin akan ada ice breaking di dalamnya Bu. Baik Pak, lalu siapa saja nih yang akan Bapak libatkan dalam melaksanakan komitmen Bapak ini? Mungkin Pak Fajar Bu ya. Pak Fajar itu kan menguasai IT. Insya Allah mudah-mudahan dia bisa membantu saya lah gitu. Bagus, saya segera temui beliau. Dengan itu kan nanti bisa bertemu dengan Pak Fajar yang sudah di IT, Bapak bisa sharing, kemudian Bapak bisa sharing dengan beliau terkait dengan pembelajaran menggunakan IT ya Pak ya. Iya. Saya yakin Bapak bisa melakukan itu ya Pak. Semangat Pak. Insya Allah semangat. Terima kasih Bu Rosna atas waktunya percakapan kita. Ternyata sebenarnya saya pun sudah ada solusi, tapi saya mau bingung mengutarakannya lewat mana, lewat Bu Rosna ini saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah bercerita terkait masalah Bapak ini? Perasaan saya tentu lebih lega Bu, karena kemarin saya bingung ini bagaimana, tapi ternyata setelah saya itu mengutarakan ke Bu Rosna, ternyata saya sebenarnya pun sudah bisa menemukan solusinya. Cuman ya saya kemarin masih belum, tapi alhamdulillah lewat percakapan ini saya menemukan sebuah gambaran solusi terkait dengan permasalahan saya, dan saya berterima kasih sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rosna kali ini. Ya, sama-sama Pak, saya juga ikut senang, ikut merasa bahagia Bapak akhirnya bisa menemukan gambaran sendiri, solusi sendiri itu ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan tugas Bapak dengan baik ya Pak, demi anak-anak. Amin, amin, insya Allah Bu. Oh ya Bu Rosna, karena sekarang sudah mau masuk lagi, saya mohon pamit izin untuk masuk kembali ke kelas belajar bersama anak-anak. Sekali lagi terima kasih Bu Rosna ya atas percakapan ini. Baik, terima kasih sama-sama ya Pak ya. Mohon pamit Bu Rosna. Assalamualaikum. Insya Allah Bu Rosna.